Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Kurnia Bayu Triatmojo dengan NIM A71019007. Yang kedua ada Alfonda Rizky Pratama dengan NIM A71019018. Yang ketiga ada Kurniawan Firmansyah dengan NIM A71019024. Yang keempat ada saya Ardiansyah Lestari dengan NIM A71019036. Nah, di sini kami membuat game yang berjudul Indonesia Flora dan Fauna atau IFF, yang dimana game ini bertemakan tentang beberapa flora dan fauna yang ada di Indonesia. Terus, untuk game ini ditujukan kepada kelas 5 SD atau bisa kelas 6 SD, yang dimana bisa mempelajari beberapa flora dan fauna di Indonesia. Dan untuk cara mainnya nanti kita bisa lihat di game scene, yang dimana kita bisa cek di sini, akan mencari beberapa kuis yang ada di labirin dan menjawab kuis yang sudah ada. Dan untuk beberapa cara pembuatannya akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat gamenya. Yang pertama, kita buat plan-nya dulu. Ini di sini ada 2 plan, ya seperti ini dan yang di tengah untuk latarnya. Setelah itu, untuk membuat obstacle-nya, untuk membuat obstacle serta temboknya, kita menggunakan cube dan yang ditata sedemikian rupa seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, agar lebih menarik, obstacle-nya kita membuat cube-nya agak ke atasin seperti ini. Nanti pemainnya agar bisa merunduk. Nah, seperti ini. Lalu, oke. Dan kita juga mewarnai cube-nya atau obstacle-nya dengan cara drag and drop saja sesuai keinginan kita juga. Karena tinggal misal kita milih hijau, kita langsung drag dan drop di cube-nya saja. Ya, di sini untuk wall-nya ada 24 cube juga. Ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini akan menjelaskan cara membuat scan-nya, yaitu kita klik kanan, kita pilih create, dan kita pilih skin. Nah, nanti akan muncul skin, terus kita kasih nama. Nah, untuk di skin main menu, caranya yaitu kita pergi ke game object. Untuk membuat seperti ini, kita pergi ke game object, terus kita pilih UI, kita pilih image. Setelah itu, kita memasukkan gambar, yaitu dengan cara klik pada bagian search image, terus memasukkan gambar yang telah kita buat atau telah kita import ke dalam Unity. Baik, untuk selanjutnya, untuk skin yang lainnya juga mungkin kurang lebih seperti itu. Kita juga menu game object, UI, image, dan juga kita masukkan dalam search kode yang di sini. Kita bisa pilih gambar yang sudah kita import terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk memasukkan sound background, yaitu dengan cara kita klik event system yang sudah kita buat dengan cara game object, UI, dan event system. Kemudian di sini kita add komponen dan kita pilih audio. Karena saya sudah memasukkan, maka kita tinggal kita klik ini dan kita memilih audio yang sudah kita import ke Unity. Oke, selanjutnya di sini juga ada agent AI yang terletak di aset dengan mode seperti ini. Nah, di sini menggunakan 2 agent AI. Yang pertama agent AI 1 dan juga agent AI 2. Yang pertama di sini ada idle, berarti agent AI-nya diam. Di sini ada move, agent AI berjalan, dan juga ada agent AI attack. Caranya yaitu kita drag and drop.
kita drag and drop di animasi AI yang sudah disediakan. Kemudian kita klik kanan, make transition, dan juga klik kanan, make transition. Kemudian kita buat bold di sini, yaitu dengan plus, bold, dan kita kasih nama sesuai yang akan kita masukkan di kode kemudian. Nah, kemudian kita di game skin ini, kita memasukkan berbagai script. Yang pertama ada script untuk ini, daemon atau agent AI. Yang kedua, dengan cara drag and drop juga, script yang telah kita buat, nanti kita drag and drop. Juga agent AI yang pertama, dan juga ini untuk karakternya atau human-nya. Nah, human-nya ini ada script collision yang kita masukkan ke human atau orangnya yang kita gerakkan nanti. Baik, dan di sini juga ada V-loop kamera yang berguna untuk melihat third person control. Jadi setiap orangnya ini nanti digerakkan, maka kameranya akan mengikuti orang yang berjalan nanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang script yang digunakan dalam game ini. Langsung saja kita masuk kepada Visual Studio. Di sini ada script yaitu UI Manager yang nantinya akan kita tambahkan pada di main menu dalam sebuah gamenya, yaitu ada yang pertama yaitu public void game scene, yaitu pada kita atur terlebih dahulu untuk scene-scene yang akan kita tambahkan pada gamenya, yaitu ada game scene, ada setting, ada tag scene, terus kemudian ada TP scene, kemudian ada main menu. Nah, untuk agar ininya dapat bekerja, kita tambahkan sebuah script yaitu scene manager .load scene game scene. Artinya apabila kita hubungkan sebuah button dengan script ini pada sebuah tombol yang sudah kita siapkan, maka akan bekerja sesuai dengan script yang kita atur di sini. Kemudian untuk exit-nya, script-nya yaitu public void exit game application.quit the backlog has quit game. Artinya apabila kita klik tombol exit, nanti di konsol akan terdapat tulisan yaitu has quit game atau keluar dari permainan. Kemudian untuk script yang kedua yaitu collision, yang kita tambahkan pada sebuah objeknya yaitu di player. Di sini terdapat beberapa public, yaitu ada public text hitung text, kemudian public text win text, kemudian private in hitung, public image win image, kemudian public audio clip untuk beberapa sound yang nantinya kita akan tambahkan, dan kemudian kita tambahkan private audio source underscore audio source. Kemudian kita langsung saja yaitu void start underscore audio source get compound audio source. Kemudian kita setting sebagai hitungnya itu 0 apabila pada awal game untuk tampilan hitungnya masih dalam keadaan 0 atau tampilan skornya. Kemudian kita tambahkan ke set hitung teks dan kita tambahkan win text.text sama dengan tanda petik 2 terus kemudian tanda petik 2 titik koma. Kemudian kita tambahkan buah winimage.gameObject.set aktif dalam kurung false. Jadi apabila nanti sebuah player menabrak game objeknya, game objek tersebut akan destroy atau menghilang. Kemudian untuk void on trigger enter collider order if order.gameObject.tag sama dengan ada tanda petik 2 true order.gameObject.set aktif false hitung sama dengan hitung plus 100. Jadi apabila kita tambah pada game object itu kita tambahkan sebuah tag true atau benar, jadi akan pada objek hitungnya nanti akan bertambah skor menjadi plus 100. Dan kita tambahkan juga untuk audio efeknya yaitu underscore audio source.clip sama dengan win sound true. Kemudian underscore audio source.play. Kemudian agar skornya ini dapat masuk ke dalam sebuah teks, nanti kita tambahkan itu set hitung teks dalam kurung titik koma. Kemudian if dalam kurung order.gameObject.tag sama dengan false. Jadi apabila kita tambahkan tag false atau salah, maka nanti akan
di game objeknya skornya akan berkurang 50. Kemudian sama kita tambahkan efek dari soundnya. Terus kemudian void set hitung teks dalam kurung hitung teks sama dengan titik 2 skor titik 2 plus hitung dot to string. Jadi artinya apabila objek menabrak sebuah game objek, apabila sebuah player menabrak game objek, maka skornya ini akan bertambah 100 sesuai yang kita masukkan ke dalam scriptnya ini. Kemudian untuk win text kemudian jika hitung lebih besar sama dengan 300, apabila skor hitung ini atau skornya lebih dari atau sama dengan 300, maka akan tampil win text.text sama dengan ada petik 2 kamu berhasil. Dan kita tambahkan juga win image.gameObject.set aktif yang nantinya akan tampil pada saat si player telah menyelesaikan sebuah kuisnya, dan kita tambahkan audio untuk player apabila telah berhasil menyelesaikan kuisnya. Kemudian untuk pada script agen AI-nya kita tambahkan terlebih dahulu yaitu sebuah public transform player, kemudian statis animator anim titik koma, kemudian void start anim sama dengan get comport animator yang ini nantinya akan kita tambahkan pada sebuah agen AI yang kita masukkan dalam gamenya. Kemudian void update dalam kurung if vector 3 dot distance player dot position this transform dot position kurang dari 10. Jika sebuah playernya berada kurang dari 10 dari agennya, maka vector 3 direction dot player dot position main this dot transform dot position direction dot y sama dengan 0, this dot transform dot rotation quaternion dot slab this transform dot rotation quaternion dot look rotation dalam kurung direction, 0.1 f anim setball idle. Jadi apabila si objek atau playernya itu mendekati agennya, maka yang semulanya agen AI berada dalam keadaan idle atau bersiap, maka akan berubah menjadi dalam keadaan if direction dot magnitude lebih besar 1 this transform dot translate 0.02 f anim setball walk through. Jadi akan berubah ke dalam keadaan berjalan atau lari. Atau jika sudah mendekati dalam jarak lebih dari 1, maka agen AI ini akan bergerak dalam keadaan kondisi attack. Kemudian else jika tidak dalam, kemudian else buka kurung anim setball dalam kurung idle.true anim setball walk.false anim setball attack.plus. Apabila agen AI tidak berada dalam keadaan ini, maka agen AI akan kembali ke keadaan semula atau keadaan idle atau keadaan bersiap. Kemudian untuk gameplaynya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain dari game yang sudah kami buat tadi. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada start game, setting, tentang game, dan tentang pembuat. Yang pertama saya klik dulu. Nah, background dari yang sudah dimasukkan tadi sudah bisa cover, sudah bisa berbunyi. Kita klik maximize start dulu. Kita coba klik di menu setting. Di sini tampilan menu setting seperti ini karena kami belum menambahi beberapa bagian yang untuk kompleksnya, jadi masih kosong. Lalu ada tentang pembuat tentang game, yaitu berisi tentang deskripsi gamenya dan cara memainkan gamenya seperti ini. Dan yang terakhir ada tentang pembuatnya, berisi tentang beberapa anggota kami yang sudah membuat game tersebut. Lalu cara memainkannya, tinggal kita klik start game saja. Nah,
Di sini sudah muncul, Freelo kamera juga sudah berfungsi dengan baik. Kita tinggal cari kuisnya saja. Yang pertama ada kuis 1, yang di sini ada AI-nya juga. Nah, ketika kita mendekat dengan jarak tertentu, maka AI-nya akan mengejar. Tapi ketika kita menjauh, maka AI-nya akan berposisi siaga lagi. Ketika sudah mendekat seperti ini, maka akan menyerang seperti ini. Nah, di sini ada kuis soal manakah hewan yang berasal dari Indonesia. Nah, kita coba jawab dengan benar. Nah, akan muncul suara audio jika sudah benar. Seperti itu tadi ya, ting, seperti itu. Lalu kita cari soal yang lain. Nah, di sini ada obstacle yang kita harus merunduk dengan klik keyboard C. Nah, soal selanjutnya yaitu manakah tumbuhan yang berasal dari Indonesia? Nah, seperti ini. Jika benar, maka akan tambah 100. Skor sudah 200 ya. Dan terakhir ada soal yang terakhir. Di sini ada AI-nya lagi, skeleton. Kita coba dekati dan mendekat dan berhasil diserang juga. Berarti fungsi dari script AI-nya berhasil. Kita coba jawab soal yang terakhir, manakah gambar rawa? Kita coba dulu. Jika sudah berhasil terjawab semua dan benar semua, maka akan ada notifikasi kamu berhasil dan skornya 300. Dan jika kita klik kembali, maka akan kembali ke main menu seperti ini. Nah, ketika kita klik exit, nanti akan muncul debug log-nya di konsol seperti ini, Squid Game. Kurang lebih seperti itu dari game yang kami buat. Jika ada salah kata dan ada beberapa bagian yang masih belum baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.